Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka pembahasan materi implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya ikuti beberapa hari yang lalu. Nah, ibu-ibu, pada hari ini sesuai jadwal saya terkait pembahasan dari pelatihan kemarin, kita belajar mengenai atau materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan kemarin sudah saya share ya ibu-ibu di grup materinya. Sudah. Nah, sudah dibaca ibu-ibu? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah, sekarang setelah sudah bisa kemarin sudah difotokopikan juga ada beberapa pertanyaan. Iya, keadaan sekolah, visi misi sekolah dan karakteristik murid-murid kita. Jadi itulah mengapa kurikulum Merdeka ini sangat memikirkan kebahagiaan siswa maupun guru. Jadi tidak terikat. Kalau selama ini kan kurikulum itu harusnya seperti ini saja. Nah, di kurikulum Merdeka tidak. Jadi ketika kita merasa kurang, perbaiki. Nah, jadi harusnya yang melihat jalan kurang, oh ini kurang, nah, jadi boleh kita perbaiki. Ya. Dan satu lagi ibu-ibu, mungkin di IKM ini ada yang sudah memahami fase dan kelas. Fase dan kelas itu sama nggak kira-kira? Fase dan kelas. Fase dan kelas itu tidak sama ya ibu-ibu. Kalau fase itu menunjukkan kompetensi peserta didik, tetapi kalau kelas itu menunjukkan jenjang pendidikan. Jadi maka dari itu di IKM ini ada terdapat 6 fase. Pertama itu fondasi, fase A, B, C, D, dan F. Nah, kalau fondasi itu untuk fase anak TK. Kalau kita sekolah dasar ini itu ada di fase A, B, dan C. A itu 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6. Jadi mungkin nanti kan ada yang nanya fase berapa? Jawablah kelas 1, 2, dan 3. Jadi jangan terulang lagi ya, ibu. Menurut saya tidak ya, karena satuan pendidikan itu kan harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Sama seperti ketika kita mengajar, ketika kita masuk kelas, kita lihat dulu keadaan anak-anak. Gak mungkin kan kita langsung mengajar, kita lihat dulu keadaan anak-anak apa ribut. Nah, kita lihat dulu dengan keadaan di lapangan. Itu menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Ibu Pipi. Boleh kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Pipi. Nah, jadi benar kata Ibu Pipi bahwa kurikulum satuan pendidikan itu tidak harus dilakukan serentak dan langsung berada di tahap mahir. Jadi yang namanya kita melakukan sesuatu itu tidak harus langsung bisa ya ibu-ibu. Jadi seperti di IKM ini ada beberapa tingkatan, itu ada mandiri belajar, berbagi, dan berubah ya kalau tidak salah. Jadi ya benar sekali Bu Bibi. Jadi berangsur, ketika kita sudah mau belajar nanti kita akan berubah. Setelah kita berubah maka kita akan berada di tingkat berbagi ataupun mahir. Jadi pernyataannya jawaban Bu Pipi benar, tidak ya Ibu. Nah selanjutnya untuk pernyataan kedua, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah? Nah ada Ibu Eni, silakan Bu. Ya Bu, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan. Itu adalah benar. Terima kasih Bu Ellen. Boleh kita beri tepuk tangan lagi untuk Bu Ellen. Ya, jadi di dalam kurikulum satuan pendidikan itu yang menetapkan kurikulum satuan pendidikan itu boleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Mengapa demikian? Karena di dalam sekolah itu kan kita tidak mengetahui kesiapan belajar setiap sekolah. Yang mengetahui hanya orang-orang yang di dalam itu, yaitu salah satunya kepala sekolah. Jadi sangat boleh dan sangat memungkinkan
kurikulum satuan itu ditetapkan oleh kepala satuan yaitu kepala sekolah. Nah, di sini khususnya sekolah saya, ibu-ibu sudah melaksanakan IKM ini di kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 4 dan 5. Jadi masih ada 2 kelas lagi, mudah-mudahan di tahun depan kita akan melaksanakan seluruhnya ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu di pernyataan ketiga. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Menurut ibu-ibu pernyataan ini benar atau salah? Warga. Baiklah, terima kasih. Tadi Ibu mengatakan bahwa format kurikulum satuan pendidikan itu tidak perlu dibuat seragam. Kalau menurut saya, format bisa benar ya Bu, harus tidak seragam. Karena format kurikulum itu harus berbeda-beda karena setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Sekali kita tangan Ibu Wanda. Sepertinya ibu-ibu sudah memahami materi IKM ini, terbukti dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sedikit sulit, tetapi ibu-ibu alhamdulillah bisa menjawabnya. Jadi benar ya apa yang dikatakan Ibu Wanda bahwa format kurikulum itu tidak dibuat seragam. Yang boleh itu apa? Jadwal pelaksanaannya saja yang boleh diseragamkan. Tetapi untuk soalnya tidak boleh diseragamkan. Kenapa? Karena balik lagi, setiap sekolah itu memiliki perbedaan kemampuan anak-anaknya. Jadi tidak boleh misalkan seperti kita dengan sekolah pasar itu tentu berbeda sekali pengetahuan yang diterima dari murid-murid kita. Jadi sangat bukan tidak boleh ya, tapi langkah baiknya dibuatnya tidak seragam, tapi jadwalnya saja yang seragam. Misalkan pelaksanaannya di bulan Desember. Nah, tapi untuk jawaban untuk soal-soalnya itu ditentukan oleh sekolah masing-masing itu boleh. Nah, jadi formatnya tidak boleh dibuat seragam. Tidak perlu, bukan tidak boleh, tidak perlu dibuat. Itu pernyataan yang keempat. Menurut ibu-ibu ini ya, kurikulum itu harusnya 4 sampai 5 tahun yang akan datang yang harus diubah, atau boleh karena 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, itu menurut ibu-ibu seperti apa? Benar atau salah? Ada. Ya. Menurut saya tidak, karena kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhannya. Tunggu dulu ya, ibu. Menurut Ibu Naza harus sesuai dengan apa tadi Bu? Kebutuhannya ya. Mungkin Ibu Nelly ada mau menambahkan? Tadi kepada Ibu Naza dan Ibu Nelly kita beri tepuk tangan dulu. Baiklah, jadi pernyataan yang keempat ini benar bahwa kurikulum itu tidak harus diubah selama 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Tetapi kita mengubahnya, menurut sekolah kita ini kurikulum menurut kita tidak baik atau tidak bagus atau belum ada perubahan, maka boleh diubah. Ya, jadi tidak harus menunggu 4 sampai 5 tahun sekali. Tahun sekali pun boleh, setahun 2 kali pun boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu. Iya, keadaan sekolah, visi misi sekolah dan karakteristik murid-murid kita. Jadi itulah mengapa kurikulum Merdeka ini sangat memikirkan kebahagiaan siswa maupun guru. Jadi tidak terikat. Kalau selama ini kan kurikulum itu harusnya seperti ini saja. Nah, di kurikulum Merdeka tidak. Jadi ketika kita merasa kurang, perbaiki. Nah, jadi harus kita yang melihat jangan kurang, oh ini kurang. Nah, jadi boleh kita perbaiki. Ya. Dan satu lagi ibu-ibu, mungkin di IKM ini
ada yang sudah memahami fase dan kelas. Fase dan kelas itu sama nggak kira-kira? Fase dan kelas. Fase dan kelas. Fase dan kelas itu tidak sama ya ibu-ibu. Kalau fase itu menunjukkan kompetensi peserta didik, tetapi kalau kelas itu menunjukkan jenjang pendidikan. Jadi maka dari itu di IKM ini ada terdapat 6 fase. Pertama itu fondasi, fase A, B, C, D, dan F. Nah, kalau fondasi itu untuk fase anak TK. Kalau kita sekolah dasar ini itu ada di fase A, B, dan C. A itu 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6. Jadi mungkin nanti kan ada yang nanya fase berapa? Jawablah kelas 1, 2, dan 3. Jadi jangan terulang lagi. Ibu